Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas kitab Deuterokanonika atau kanon kedua yang ada dalam kitab suci orang Katolik. Banyak umat Kristen non-Katolik sering mengatakan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika disebut kitab-kitab apokrif dan seharusnya tidak menjadi bagian dari kitab suci. Kita akan membahas hal tersebut dalam video ini. Sebelum membahas, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, sebaiknya tidak menggunakan istilah apokrif. Sebenarnya menurut St. Agustinus perkataan apokrif atau apokrifa artinya adalah tidak jelas asal-usulnya, yang berkonotasi dengan buku yang tidak diketahui pengarangnya atau buku yang keasliannya dipertanyakan. Namun secara umum, perkataan apokrif tadi diartikan sebagai sesuatu yang tersembunyi, salah, buruk atau sesat. Sehingga sebaiknya kita tidak menggunakan kata apokrif karena artinya sama sekali bukan penghalusan kata Deuterokanonika, tetapi malahan sebaliknya, sebab menganggap bahwa kitab-kitab ini tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus. Maka sebaiknya kita menggunakan saja kata Deuterokanonika yang terjemahan bebasnya adalah kanon yang kedua atau secondary. Istilah ini dikenal pada abad ke-16, yaitu setelah Martin Luther dan para pengikutnya mulai membedakan antara ketujuh kitab dalam Perjanjian Lama dengan kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya, yang mereka sebut sebagai protokanon. Padahal, sudah sejak awal kitab-kitab Deuterokanonika termasuk dalam Septuaginta, yaitu kitab suci Perjanjian Lama yang ditulis di dalam bahasa Yunani, yang adalah kitab suci yang dipegang oleh Kristus dan para rasul. Setelah kehancuran Yerusalem di tahun 70, yaitu tepatnya tahun 90-an, para ahli kitab Yahudi mengadakan konsili Jamnia, Javneh, untuk meninjau kanon kitab suci mereka, sambil juga menolak keberadaan Injil yang tidak mereka pandang sebagai tulisan yang diinspirasikan oleh Allah, karena mereka menolak Kristus. Konsili ini akhirnya memutuskan untuk juga tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika di dalam kitab agama Yahudi. Kemungkinan adalah karena adanya nubuat yang begitu jelas tentang Mesias yang tercantum dalam kitab-kitab Deuterokanonika itu, dan nubuat itu digenapi oleh Kristus, yaitu nubuat dalam kitab Kebijaksanaan 2 ayat 12-20. Namun ironisnya, ada sejumlah umat Kristen yang mengacu kepada keputusan konsili Jamnia ini, yang telah jelas tidak mengakui Injil dan Kristus. Selain itu, ada pula argumen yang menyatakan bahwa tidak diketemukan naskah asli kitab-kitab Deuterokanonika dalam bahasa Ibrani, maka dianggap kitab-kitab tersebut tidak otentik. Padahal, mayoritas ahli kitab suci beranggapan bahwa sebagian kitab-kitab Deuterokanonika, Baruf, Sirah, Tobit, Yudit, 1 Makabe, ditulis dalam bahasa Ibrani. Juga nyatanya, penemuan naskah-naskah kuno di gua-gua Qumran, juga meneguhkan pandangan mereka. Penemuan naskah-naskah ini yang dikenal dengan Dead Sea Scroll, sekitar tahun 1950-an, menunjukkan adanya naskah-naskah asli, yang diperkirakan berasal dari tahun 300 SM 135 M, sebagian kitab Deuterokanonika yaitu Sirah, Daniel, Tobit, Baruch dalam bahasa Ibrani. Dengan demikian, gugurlah argumen bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidak ditulis dengan bahasa Ibrani. Namun sebetulnya, yang perlu dilihat sebagai patokan adalah, para bapak gereja pada jemaat Kristen awal tidak meragukan keaslian atau otentisitas kitab-kitab ini. Para bapak gereja tidak pernah meragukan keotentikan kitab-kitab Deuterokanonika, dan bahkan mengutip ayat-ayat dalam kitab tersebut dalam pengajaran mereka. Tulisan para bapak gereja yang mengutip kitab-kitab Deuterokanonika dalam ajaran mereka adalah Didace, Clemens, Polikarpus, Irenaeus, Hippolytus, Ciprian, Agustinus dan Hieronymus. Walaupun sekarang umat Yahudi umumnya menerima hasil konsili Jamnia, Javneh, harus diakui bahwa tidak semua komunitas Yahudi menerima otoritas konsili Jamnia ini. Umat Yahudi di Ethiopia, misalnya, memilih kanon yang sama dengan kanon PL yang ditetapkan oleh Gereja Katolik, yang memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika, cf. Encyclopedia Judaica, Volume 6, p. 1147. Demikian pula sebenarnya, gereja tidak perlu menerima otoritas konsili Jamnia, sebab 1. Konsili agama Yahudi yang dilakukan setelah Kristus bangkit, tidak mengikat umat Kristiani, sebab kuasa mengajar telah diberikan kepada para rasul dan para penerusnya, dan bukan kepada pemimpin agama Yahudi. 2. Konsili Jamnia menolak semua dokumen yang malah menjadi dasar sumber iman Kristiani, yaitu Injil dan kitab-kitab Perjanjian Baru. 3. Dengan menolak kitab-kitab Deuterokanonika ini, Konsili Jamnia menolak kitab-kitab yang dipegang oleh Yesus dan para rasul, yang telah termasuk di dalam kitab suci mereka yaitu Septuaginta. Adalah fakta bahwa 2-3 kutipan dalam kitab Perjanjian Baru sendiri diambil dari Septuaginta dan bukan dari kitab berbahasa Ibrani. Kitab-kitab Deuterokanonika tersebut sudah termasuk di dalam kanon kitab suci sesuai dengan yang ditetapkan oleh Paus Damasus I dalam sinode di Roma tahun 382 dan kemudian ditetapkan kembali pada Konsili Hippo, 393,
dan di Konsili Carthage, 397. Jika kita membaca isi kitab Deuterokanonika tersebut tidak ada yang bertentangan dengan isi Alkitab yang lain, sehingga sesungguhnya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut buruk. Kitab tersebut malah memperjelas apa yang disampaikan dalam kitab Perjanjian Lama yang lain. Contohnya saja, di tambahan kitab Ester, ada uraian tentang mimpi Mordekai, surat penetapan Haman, doa Mordekai dan doa Ester, yang jika dibaca dalam kesatuan dengan kitab Ester dalam kanon terdahulu dapat menjelaskan isi kitab Ester secara lebih lengkap dan membuat ceritanya make sense. Misalnya, di kitab terdahulu hanya disebut ada surat Haman, tetapi isi persisnya tidak dijabarkan, sedangkan di kitab tambahan Ester isi surat itu dijabarkan. Di sini jelaslah bahwa tambahan Ester itu sebenarnya bukan tambahan, tetapi menjadi satu kesatuan dengan kitab Ester. Kemungkinan Luther mencoret kitab Deuterokanonika terutama karena tidak setuju dengan isi kitab 2 Makabe yang mengajarkan untuk berdoa bagi keselamatan jiwa orang-orang yang telah meninggal, sebab Luther berpendapat bahwa keselamatan diperoleh hanya karena iman. Martin Luther juga menganggap beberapa kitab dalam Perjanjian Baru sebagai kitab Deuterokanonika, seperti halnya surat Rasul Yakobus yang disebutnya sebagai Epistle of Straw, surat Jerami, kitab Wahyu, dan surat Ibrani, karena kitab itu secara implisit mengutip kitab 2 Makabe 7, yaitu Ibrani 11 ayat 35. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa gereja Protestan mencoret kitab Deuterokanonika karena ingin mengikuti hasil konsili Jamnia, agar lebih sesuai dengan kitab asli dalam bahasa Ibrani yang diterima oleh umat Yahudi. Namun seperti telah dijabarkan di atas, sesungguhnya umat Kristen tidak perlu mengikuti hasil konsili Jamnia. Karena konsili itu menolak Kristus, menolak Injil dan Perjanjian Baru, bagaimana mungkin kita bisa mempercayai bahwa mereka mempunyai otoritas dari Roh Kudus untuk menentukan kanon kitab suci? Walaupun Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika, namun setelah bertentangan sendiri dengan para tokoh Protestan lainnya, akhirnya Luther tetap memasukkan kitab-kitab tersebut dalam kitab Perjanjian Baru. Luther dan para pengikutnya kemudian menyebut kitab-kitab Deuterokanonika sebagai kitab-kitab apokrif, tidak diilhami Roh Kudus. Namun demikian, Luther tetap memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika tersebut di dalam terjemahan kitab suci yang disusunnya, sebagai tambahan atau appendix antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hal ini berlangsung terus sampai tahun 1827, saat The British and Foreign Bible Society mencoret atau membuang kitab-kitab Deuterokanonika dari kitab suci mereka. Maka kitab suci versi Protestan yang ada sekarang, bukan saja tidak lengkap jika dibandingkan dengan kitab suci dari gereja Katolik, tetapi juga tidak lengkap jika dibandingkan dengan kitab suci yang umum mereka pakai selama sekitar 300 tahun, dari abad ke-16 sampai ke-19. Dan bahwa kitab suci Protestan sekarang ini usianya baru sekitar 150 tahun, dan ditetapkan oleh manusia, dan bukan oleh tradisi turun-temurun dari para rasul dan para bapak gereja. Tak dapat dipungkiri bahwa Luther menentukan sendiri kitab-kitab yang dianggapnya lebih penting dari kitab-kitab yang lain berdasarkan pemahaman pribadinya, dan inilah yang kemudian mempengaruhi pandangan para pengikutnya. Sedangkan gereja Katolik dalam menentukan kanon, tidak berdasarkan pemahaman pribadi melainkan dari bukti tertulis dari pengajaran para rasul dan bapak gereja, yang telah memasukkan kitab-kitab tersebut dalam tulisan mereka. Jadi yang benar adalah gereja Katolik tidak pernah menambah-nambah kitab suci, sebab memang dari sejak awal ditetapkan sudah demikian. Yang terjadi adalah pengurangan oleh pihak pendiri gereja Protestan, yang akhirnya diturunkan kepada generasi-generasi berikut dalam bermacam denominasi. Demikian yang kami sampaikan, janganlah menyebut kitab Deuterokanonika dengan apokrifa. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda. Bila Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda, silahkan bagikan kepada orang lain agar kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.